Shalom Sobat ICC, berjumpa kembali di Devotion ICC kali ini. Kami bersyukur karena kali ini kami membagikannya bersama-sama. Saya dengan istri saya punya kesempatan untuk berdua untuk membagikan Devotion ini. Ya, kesempatan. Sama seperti judul Devotion kami saat ini, yaitu adalah kesempatan dalam kesempitan. Yes, kesempatan dalam kesempitan. Saudara, setiap orang pasti pernah mengalami atau memiliki yang namanya kesempatan. Di dalam keseharian mereka, bahkan setiap saat, mereka pasti punya kesempatan-kesempatan yang hadir di dalam kehidupannya. Nah, kesempatan merupakan anugerah dari Tuhan. Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita bisa punya waktu untuk bertumbuh, waktu untuk berkarya, waktu untuk berbuah, bahkan untuk menjadi berkat melayani orang lain, bukan hanya sekedar kesempatan bagi diri kita sendiri. Namun seringkali kita tahu dan mungkin dari antara kita sering mengalami bahwa banyak sekali kesempatan itu berlalu begitu saja karena kita tidak siap atau bahkan kita tidak menyadarinya. Nah, ini banyak sekali di antara kita yang mengalaminya. Salah satunya karena melewati kesempatan itu kita jadi punya penyesalan. Ya, banyak sekali kita mendengar, seandainya saja dulu saya bla bla bla, seandainya saya melakukan ini dan itu. Ada penyesalan. Atau mungkin yang lain. Karena melewatkan atau menyia-nyiakan kesempatan, ya kita juga bisa mengalami hal itu. Sehingga kita menjadi miss. Apakah itu karena kesibukan kita, karena memang kita tidak mengambil peluang itu, dan lain sebagainya. Atau bahkan, isu yang lainnya, ada orang-orang yang justru memanfaatkan kesempatan itu dengan menyalahgunakannya. Punya kesempatan dengan jabatan, posisi yang baik, tetapi dia malah mungkin memanfaatkannya untuk kepentingan diri sendiri. Ya, kelemahan orang lain dia manfaatkan. Dan lain sebagainya. Nah, kita akan belajar lebih lanjut lagi. Efesus 5 ayat 15-16 mengatakan bahwa karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Pada hari ini kami mau menggarisbawahi di dalam ayat ini kata-kata pergunakanlah waktu yang ada. Sama seperti yang tadi Andrew sudah jelaskan, bagaimana seseorang bisa melewatkan kesempatan. Pasti seseorang melewatkan kesempatan karena dia tidak bisa mempergunakan waktu yang ada dengan efektif. Nah, itulah yang terjadi, makanya kenapa kita harus melihat sebuah kesempitan itu, tapi ternyata ada kesempatan di situ. Kesempitan apa sih, Sobat ICC, yang sering kita hadapi? Apakah itu kita kekurangan waktu? Bisa dikatakan sebagai kesempitan. Atau mungkin kita juga ada yang mungkin ada struggle dalam hal keuangan atau finansial. Itu juga bisa jadi kesempitan yang kita alami. Atau mungkin ada juga di antara kita yang mengalami tekanan dari orang lain atau dalam pekerjaan. Itu juga bisa jadi kesempitan yang kita hadapi. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita bisa memaksimalkan kesempatan di dalam kesempitan yang kita hadapi. Hal yang pertama yang akan kita pelajari adalah memperhatikan hal-hal yang kecil. Sobat ICC, jika kita berbicara tentang kesempitan, namanya aja udah sempit ya. Pasti kecil. Sesuatu yang sempit beda dengan yang lebar, pasti sempit, kecil. Jadi hal yang kecil di situ. Tapi ternyata Tuhan bisa bekerja lewat hal yang kecil itu, yang mungkin seringkali kita meremehkan hal-hal yang kecil. Nah, di sini saya sama Andrew memiliki sebuah wadah yang sudah diisi dengan berbagai macam batu-batu yang ada.
ya, ada berbagai macam batu. Dan kalau kita perhatikan mungkin ilustrasi seperti ini seringkali digunakan bagaimana kita memprioritaskan waktu yang ada. Tapi izinkan kami hari ini menjelaskan ilustrasi ini, bagaimana kami menjelaskan kita bisa memperhatikan hal-hal yang kecil lewat ilustrasi yang ini. Kalau kita perhatikan batu yang ada dalam wadah ini sudah penuh, betul? Tapi kalau kita perhatikan lebih lanjut, masih ada ruang-ruang kecil yang tidak terisi di dalam batu ini. Itulah yang bisa dibilang sebagai kesempatan. Seringkali kita berpikir bahwa kehidupan kita sudah diisi oleh hal-hal yang besar, tapi tidak ada lagi ruang untuk hal-hal yang kecil. Nah, oleh sebab itu, hari ini bagaimana kita memperhatikan hal-hal yang kecil itu, tidak hanya memperhatikan hal yang besar. Betul, kita harus memprioritaskan, tapi jangan remehkan hal yang kecil. Contohnya Yusuf, Sobat ICC. Yusuf dipercayakan untuk mengelola rumah Potifar, di mana kalau kita ketahui mengelola sebuah rumah adalah hal yang sangat kompleks. Dimulai dari hal yang besar sampai hal yang kecil. Dimulai dari mengelola persediaan makanan, mengelola perabot-perabot yang ada, bahkan sampai hal yang kecil seperti mengelola air, mengelola wastafelnya, kebersihannya, sampai mengelola mungkin pagar yang ada di depan rumah. Dan dipercaya dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Yusuf bertanggung jawab mengelola rumahnya Potifar sampai seluruh isi di dalam rumah Potifar dipercayakan kepada Yusuf. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Yusuf tidak hanya memperhatikan hal-hal yang besar, tapi Yusuf juga memperhatikan hal-hal yang kecil. Jadi poin pertama, jangan remehkan hal-hal yang kecil. Yang kedua, memandang kesulitan sebagai peluang atau potensi. Jadi tidak hanya hal-hal kecil, tetapi ternyata kesempitan ini juga berbicara tentang kesulitan, saudara, atau tantangan. Seperti tadi cerita Yusuf, kita lihat juga di satu sisi yang lain cerita dia waktu di penjara. Yusuf berada di penjara, tetapi dia itu tidak menghalangi, situasinya itu tidak menghalangi dia untuk tetap berbuat baik, untuk tetap menjadi berkat, untuk tetap melakukan apa yang harus dia lakukan dan berkenan di mata Tuhan. Kita akan baca di Kejadian 39 ayat 20-21. Lalu Yusuf ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja-raja dikurung. Demikian Yusuf dipenjarakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf disukai oleh kepala penjara. Lihat, kata disukai ini artinya penjara tidak mempengaruhi diri Yusuf untuk tetap menjadi berkat atau disukai. Kita mungkin punya penjaranya masing-masing, saudara. Kita mungkin punya penjara atas waktu kita yang sempit mungkin, atau tadi resources kita kurang, keuangan kita mungkin terbatas, dan lain sebagainya. Jadi penjara bagi Yusuf, kita belajar bukan waktu dan tempat yang baik untuk bisa tetap berbuat baik sebetulnya ya. Apalagi disukai oleh orang lain. Tetapi Yusuf memakai kesempatan itu untuk tetap melakukan yang terbaik. Jadi buat kita pertanyaan, penjara-penjara apa yang saudara lagi hadapi? Kekurangan atau kesempitan apa yang saat ini lagi saudara miliki? Tetapi pandanglah hal itu sebagai kesempatan. Kesempatan untuk memberikan yang terbaik. Mungkin melayani, kita seakan-akan, kurang waktunya. Tidak ada waktu untuk melayani. Tetapi lihat, kita belajar dari hal ini bahwa kesulitan yang Yusuf miliki tidak menghalangi dia untuk tetap melayani. Dan banyak contoh hal yang lainnya. Napoleon Hill, seorang penulis terkenal, berkata demikian. Every adversity, every failure, every heartache carries with it the seed of an equal or greater benefit. Jadi di dalam kesusahan, di dalam setiap kegagalan, setiap apapun yang mungkin susah atau sulit, itu akan menjadikan benih untuk kita bisa memberikan benefit yang lebih luar biasa lagi.
Amin. Jadi kesimpulannya, Sobat ICC, sudut pandang kita terhadap kesempitan akan menentukan langkah yang akan kita ambil dalam meresponi kesempatan yang Tuhan berikan. Amin. Jangan lewatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan kami semua di sini. Kami akan tutup dengan sebuah ayat firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur untuk apa yang kami dengarkan, untuk apa yang kami diingatkan tentang kesempatan ini. Biarlah setiap kesempatan yang hadir di dalam kehidupan kami bisa tangkap, karena kami percaya itu yang Tuhan berikan. Walaupun mungkin di tengah kesempitan yang kami miliki, kami mau pandang itu sebagai anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Amin. Pakai itu supaya kami bisa menjadi berkat buat orang lain, bukan hanya bagi diri kami sendiri, tetapi lewat kesempatan-kesempatan yang ada, akhirnya nama Tuhan pun dimuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan firman ini hanya di dalam satu nama Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Baik saudara, sampai jumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.